Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niken Dusustiorini dengan NIM 2121-11025, mahasiswi dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A. Di sini saya akan membahas mengenai kaidah yang ke-6 sampai dengan yang ke-17. Yang pertama ada al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad, yang artinya ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Dasar hukumnya terdapat di hadis yang artinya ketentuan hukum yang pernah aku cetuskan itu adalah atas keputusanku. Sementara ini, atau ketentuan hukum yang baru adalah hal yang sekarang aku putuskan. Contohnya, seseorang sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggap kiblat, kemudian pada waktu masuk sholat berikutnya berubah anggapannya tentang arah kiblat. Maka dia harus menghadap arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sholat yang pertama. Selanjutnya ada kaidah idza ijtama al-halal wa al-haram ghuliba al-haram, yang artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Dasar hukumnya terdapat di Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Contohnya, bila daging sapi bercampur dengan daging babi sehingga tidak dapat dibedakan, maka daging itu menjadi haram. Selanjutnya ada kaidah al-iksar bil qurbi ma'ruhun wa fi ghairiha mahbubun, yang artinya mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh, namun dalam hal selain ibadah dianjurkan. Dasar hukumnya terdapat di hadis yang artinya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang berada di saf terdepan. Contohnya, seseorang memberikan air wudhu kepada orang lain saat sedang kekurangan air sehingga ia tidak bisa berwudhu. Selanjutnya ada kaidah at-tabi'u tabi'un, yang artinya pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Dasar hukumnya terdapat di hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang artinya sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Contohnya, makmum harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului imam. Selanjutnya ada kaidah tasyarruf al-imami ala royati manut bil maslahah, yang artinya tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dasar hukumnya terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Contoh, pemerintah boleh menggusur perkampungan rakyat untuk kepentingan sarana umum dengan memberikan ganti rugi yang memadai. Selanjutnya ada kaidah al-hudud tasyakutu bisyubhat, yang artinya hukum-hukum itu gugur karena syubhat. Dasar hukumnya terdapat di hadis yang artinya hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat. Contohnya, minuman-minuman keras dengan dalih berobat sekalipun menurut pendapat yang lebih kuat tetap mengharamkan. Selanjutnya ada kaidah al-huru la yadkhulu tahtal yadi. Artinya, orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan atau kekuasaan. Dasar hukumnya terdapat di hadis yang artinya sesungguhnya orang merdeka adalah masuk dalam kekuasaan. Contohnya, seandainya mengurung orang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati tertimpa tembok yang rubuh, maka tidak wajib membayar ganti rugi, tetapi kalau hamba wajib diganti rugi. Selanjutnya ada kaidah al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu, artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilinginya. Dasar hukumnya terdapat di hadis yang artinya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah mutasyabihat atau yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, berarti dia telah jatuh kepada keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar pagar dari larangan, dikhawatirkan akan melanggar atau memasuki dalam pagar. Contohnya, diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, maka diharamkan pula untuk memperjualbelikannya atau memanfaatkannya. Apabila bangkai, darah, daging babi itu diperjualbelikan, maka harga dari jual beli tersebut adalah haram hukumnya. Selanjutnya ada kaidah izastama'a amroni jinsin wahidin lam yajtalif maksudu huma fil akhiri goliban, yang artinya apabila dua ibadah sejenis berkumpul, maka pelaksanaannya digabung dan cukup dengan melaksanakan salah satunya, jika keduanya mempunyai maksud yang sama. Dasar hukumnya terdapat di hadis yang artinya segala amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia maksud.
Contohnya ketika masuk masjid kemudian sholat fardu, itu sudah tercakup sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya ada kaidah i'malul kalami aula min ahlihi, yang artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Contohnya, orang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta harus diberikan kepada cucu-cucunya. Selanjutnya ada kaidah al-kharaju bidoman, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dasar hukumnya terdapat di hadis yang artinya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang laki-laki membeli seorang budak laki-laki, kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, "Ya Rasulullah, sungguh ia telah mempekerjakan budakku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keuntungan adalah imbalan atas kerugian." Contohnya, orang yang menggunakan modal riba dari koperasi atau bank, maka ia boleh memanfaatkan keuntungan dari usaha tersebut. Karena jika usahanya bangkrut, ia menanggungnya bukan ditanggung oleh pihak yang memberikan pinjaman riba. Kalau ia menanggung resiko, dialah yang berhak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab, yang artinya keluar dari khilaf itu diutamakan. Dasar hukumnya terdapat di hadis yang artinya, maka barang siapa menjaga diri dari syubhat atau tidak jelas hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Contoh, disunahkannya mengusap seluruh kepala saat wudhu, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.